Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini insyaallah kita bisa menunaikan ibadah Jumat dengan serangkaian amalannya. Tiada lain karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita syukuri. Salawat serta salam kita sanjungkan pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan keteladannya telah membimbing kita ke jalan yang benar. Alhamdulillah pula hari ini kita masih berada di dalam 1 bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36 dengan nama Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah: bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Hari ini kita masih berada di bulan Muharram, 1 dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kenapa bulan Muharram dimuliakan Allah? Menurut catatan sejarah, banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram, baik peristiwa duka maupun peristiwa suka dan juga peristiwa alam. Termasuk pada siang hari ini, tanggal 29 Muharram, ada satu peristiwa penting, yaitu peristiwa alam, peristiwa diciptakannya matahari, bulan dan bintang serta surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahunnya tidak dijelaskan, yang pasti belum ada tahun, karena tahun 1 Hijriah dihitung berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa alam ini jauh terjadi sebelum ditetapkannya sebagai tahun, tapi bulannya sudah Allah tetapkan sejak diciptakannya matahari, bulan, bintang, dan surga, bahwa dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya bulan yang dimuliakan adalah 4, termasuk bulan Muharram. Dan hari ini adalah hari diciptakannya bulan, matahari, bintang, dan surga. Keempat, makhluk Allah ini diciptakan dalam waktu 6 hari. Ada yang menafsirkan 6 hari mulai dari Ahad sampai hari Jumat. Maka kita kenal nama-nama hari kita dimulai dari hari pertama Wahidun menjadi Ahad, bukan hari Senin, tapi hari Ahad. Itulah hari pertama kita.
Hari kedua Isnain menjadi Senin. Hari ketiga Thalatha menjadi Selasa. Hari keempat Arba'a menjadi Rabu atau Rebo. Hari kelima menjadi Khomsa, Khamis menjadi Kamis. Dan hari keenam Jamaah, Jumat untuk berjamaah menjadi hari keenam. Maka pas betul kalau penciptaan bulan, matahari, bintang dan surga diciptakan dalam 6 masa. Salah satu tafsir mengatakan 6 hari, mulai dari Ahad sampai dengan hari Jumat. Hari Sabtu tidak ada. Jadi satu pekan berisi 6 hari. Tafsir lain menjelaskan 6 hari tentu berbeda dengan hari di dunia dan hari di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi satu tafsir menjelaskan 6 hari dimulai dari hari Ahad sampai dengan Jumat. Kalau satu pekan 6 hari dan satu bulan 5 pekan, maka dalam satu bulan jumlah harinya 30. Setiap bulan jumlahnya sama, tidak ada perbedaan. Maka dalam satu tahun jumlah harinya pas 360 hari. Itulah perhitungan menggunakan perputaran bulan. Maka tahunnya disebut tahun bulan atau tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Pas. Tetapi kenapa bisa berbeda? Ada 29, kadang 30, kadang 29 lagi. Tiada lain adalah ulah dari bangsa Yahudi. Yahudi yang meminta kepada Allah untuk berbeda, meminta adanya hari Sabtu, meminta hari Sabtu sebagai hari raya. Dan luar biasanya Allah memberikan kasih sayang, Allah mengabulkannya. Maka ada hari Sabtu, hari rayanya orang-orang Yahudi, hari Sabtu. Namun pada perkembangannya orang-orang Yahudi membangkang, mendustakan Allah, tidak bersyukur, maka Allah mengazabnya. Hadirin sekalian dirahmati Allah, peristiwa berikutnya yang terjadi di akhir bulan Rabiul Haram adalah peristiwa dalam catatan sejarah penggantian kain Ka'bah atau kiswah. Pada hari ini, kalau konsisten, mestinya Gubernur Mekah melakukan acara seremonial seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, menutupi Ka'bah dengan kain kiswah, mengganti dengan kain kiswah pada tanggal 29 atau 30 Muharram. Sedangkan pencucian kain kiswah itu pada tanggal 1 Dzulhijjah. Ini bukan peristiwa kecil, bukan peristiwa sepele yang hanya mengganti kain penutup Ka'bah, tapi menjadi satu tonggak sejarah dan satu patokan. Coba hadirin, kalau kita sepakat, kalau kita konsekuen, kalau kita konsisten, tiap tanggal 1 Dzulhijjah ditetapkan sebagai tanggal pencucian kiswah, maka tidak akan terjadi perbedaan hari raya. Tidak akan terjadi, pasti sama. Kita bisa menghitung mundur. Kalau tanggal 1 Dzulhijjah kain kiswah dicuci, tinggal hitung mundur aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari raya, pasti tidak akan ada perbedaan. Kalau umat Islam sedunia bersatu, bersepakat, konsisten, konsekuen. Tapi yang terjadi, 50 negara Arab yang tergabung dalam OKI tidak bersatu, terpecah belah, menghambakan pada Amerika. Maka hari raya perbedaan pun akan selalu terjadi, termasuk hari raya Idul Fitri pun bisa berbeda antara umat yang satu dengan umat yang lain, padahal sama-sama Islam. Kelihatannya sepele, tapi dengan penetapan tanggal 1 Dzulhijjah sebagai penggantian, sebagai pencucian kain kiswah, mestinya bisa pas dan hari raya tidak akan berbeda mestinya. Apalagi sekarang zamannya live, sepak bola bisa live, tinju bisa live,
satu sumber saja, Arab Saudi, Mekah, semuanya ikuti, maka tidak akan ada perbedaan. Tapi lagi-lagi hadirin sekalian, situasi politik menjadikan segalanya berbeda. Dan politik ini tidak hanya terjadi di zaman sekarang saja, tidak hanya terjadi di negeri kita saja, sejak zaman dulu sudah ada. Sesama Islam berperang hingga terbunuhnya cucu Nabi Muhammad yang paling dicintainya. Allah juga mencintainya, Rasul juga mencintainya. Namanya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terbunuh karena situasi politik. Sesama Muslim mempertahankan jabatan. Hasan bin Ali sudah mengalah, sudah menyerahkan kepemimpinannya pada Muawiyah, mengasingkan diri dari dunia, menjauhkan dari politik, terisolir di Madinah, tapi tetap dibunuh karena Muawiyah ternyata punya ambisi ingin mengangkat anaknya yang belum cukup usianya, ingin melanjutkan kekuasaannya yang hanya satu periode, pengen 2 periode. Anaknya juga ingin diangkat, namanya Yazid bin Muawiyah, belum cukup umur, tapi akan diangkat menjadi raja. Dan hambatannya tentu adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka dibunuh dengan berbagai cara. Dan meninggalnya Hasan bin Ali tragis, justru diracun oleh istrinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Dan istrinya pun terlibat dalam situasi politik. Dikirimi surat oleh Muawiyah yang ketika itu menjadi presiden. Dikirimi surat yang waktu itu menjadi calon presiden bernama Yazid bin Muawiyah, yang isi suratnya, bunuh suamimu, maka kamu akan menjadi istri calon presiden dan mendapatkan harta 100.000 dinar. Dinar itu emas, 100.000 uang emas. Kalau sekarang mungkin ratusan triliun. Cukup menunjukkan hingga suaminya dibunuh, diracun oleh istrinya sendiri yang bernama Jahdah. Itu cucu Nabi yang paling dicintai Nabi. Begitu pula cucu yang berikutnya, adiknya bernama Husain, terbunuh dalam tragedi Karbala. Juga situasi politik, dianggap memberontak, padahal masih silsilahnya Nabi yang waktu itu sistem pemerintah masih khulafaur rasyidin. Dan hadirin sekalian, kembali kepada pencucian kiswah, penggantian kiswah, penutupan kapal dengan kain kiswah, itu bukan perkara sepele. Hingga ada orang yang tidak suka, ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan persatuan Islam, ingin memutarbalikkan sejarah, memecah belah umat. Maka Umar pun ketika itu sebagai khalifah yang kedua juga terbunuh. Dibunuh oleh budak dari Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nama aslinya Firas atau Firaus, Farois, Fairus, namanya banyak. Memang masuk Islam, tapi situasi politik tidak ingin Islam bersatu, mudah dipecah belah. Umar yang menjabat ketika itu menjadi sasaran empuk dan terbunuh oleh budak Abu Lu'lu'ah tadi. Menikah Umar ketika menjadi imam sholat subuh di waktu pagi. Memang tidak langsung meninggal, tapi karena darahnya banyak dengan 6 tusukan menggunakan belati berkepala 2, akhirnya Umar meninggal dunia sebagai syahid yang dijanjikan oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin sekalian, demikian khutbah singkat Jumat siang hari ini. Khatib menyampaikan 2 peristiwa penting, peristiwa duka dan peristiwa alam. Peristiwa alam adalah peristiwa diciptakannya bulan, matahari, dan surga dan bintang pada tanggal 29 Muharram. Dan yang kedua, peristiwa politik, penggantian kain kiswah, penutupan Ka'bah serta pencucian yang juga dalam catatan sejarah terjadi di akhir bulan Muharram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Banting
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersatu, tidak bercerai-berai, bersatu bertolong-menolong dalam takwa. Insya Allah kita akan menumbuhkan kembali kejayaan umat Islam yang tidak tercerai-beraikan kembali. Yang dimana kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita, merangkul istri kita, mendidik anak-anak kita, melebar kepada tetangga. Kalau kita bisa melakukannya, maka satu bangsa ini akan memiliki kesamaan visi dan misi. Ingatlah, kita di surga bisa kumpul bareng dengan istri kita, bisa kumpul bareng dengan anak-anak kita, bisa kumpul bareng dengan tetangga dan saudara kita. Syaratnya memiliki visi dan misi yang sama. Kalau berbeda, jangan harap bisa sama-sama di dalam surga. Kalaupun masuk surga, mungkin surganya berbeda. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan umat Islam bersatu kembali mendapatkan kejayaannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazzat wa qadirus syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an قد
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله